يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Mananas solih dan solihah, mari kita awali pagi ini dengan membaca doa bersama. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang terakhir di semester 2 ini, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia yang sekarang terkenal dengan nama Irak. Ayahnya bernama Azar. Nabi Ibrahim lahir pada zaman Raja Namrud. Raja Namrud adalah seorang raja yang sangat kejam. Bahkan pada saat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud mengumumkan agar membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu, karena para peramalnya Raja Namrud mengatakan kalau akan ada lahir seorang bayi laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya. Oleh karena itu, orang tua bayi Ibrahim saat itu menyembunyikannya di sebuah gua dan ditinggalkannya sendirian. Mereka pasrah akan semua yang akan terjadi. Namun ternyata Allah menjaga bayi Ibrahim. Bayi Ibrahim tumbuh dengan sehat dan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah, yaitu setiap bayi Ibrahim mengisap jempol jarinya, maka keluarlah madu di jempol jari tersebut. Oleh karena itu, bayi Ibrahim tumbuh dengan sehat. Setelah beberapa bulan, maka dibawa pulanglah oleh orang tuanya bayi Ibrahim. Bayi Ibrahim dijaga hingga tumbuh menjadi remaja yang sehat, kuat, gagah, dan cerdas. Perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencerminkan sikap keteladanan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, selalu berpikir tentang hasil ciptaan Allah, serta berzikir atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Memiliki semangat mencegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, baik, dan menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang benar. Serta Nabi Ibrahim juga suka menolong, maka dari itu kita juga harus semangat menolong, peduli akan keselamatan sesama, dan tekun serta taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya
Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan. Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar! Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutar balikan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya.
Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Demikianlah materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar anak-anak solih dan solihah. Wassalamualaikum.